of those who claim to represent your grace. Itu sih, mau kamu dulu kan, tadi nggak tahu. Yok, Lu ngeliat apaan? Gue lagi kesel, nggak tahu kenapa. lu tiap hari kesal mulu lu kayaknya lu. Nggak tahu, emang gue tiap hari keselnya. Tiap hari. Ini hari gara-gara ngapain lu kesel? Hari ini nih khusus nih, gue lihat orang di media sosial debat sama-sama Kristen padahal. Kristen padahal. Debatnya kayak gimana? Debatnya gimana? Debat agama teologi sampai yang ngata-ngatain gitu loh. Lu sesat, lu kafir kayak gitu. Sama-sama Kristen nih. Sama-sama Kristen padahal. Oh, sama-sama Kristen. Makanya ini gue kayak mikir nih. Gue mikir, apologetika tuh kayak gimana sebenarnya? Apologetika itu yang benar, kita yang menjawab tuduhan-tuduhan yang diserang ke kita. Nah, Tapi dengan kasih. Dengan kasih itu berarti niatan pertamanya tuh harus jelas nih. Kita kan niatan pertama tuh kasih, baru orang nanya, terus dijawab. Kayak ada ayat yang di surat Rasul Petrus itu mempertanggungjawabkan apa yang orang tuntut darimu. Makanya kenapa Kristus nggak pernah tuh Kristus misalnya tiba-tiba langsung nyerang aja iman orang-orang ahli Taurat, misalnya orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang mencobai dia. Kan semua dimulai dari orang yang mencobai itu langsung nih mempertanyakan misalnya soal perceraian, soal kebangkitan. Kalau yang soal kebangkitan tuh biasanya orang Saduki kan, karena mereka nggak percaya tentang kebangkitan. Jadi ditanya dulu misalnya tentang perceraian, abis itu kita jawab. Jadi intinya itu apologetika, karena kan mempertanggungjawabkan iman atau membela iman. Betul. Jadi kalau membela berarti harus ada diserang dulu dong. Karena kita defensif. Namanya kan membela. Gitu. Nah, bukan kita yang mulai duluan kayak gitu. Oke. Itu caranya Kristus. Ya. Kalau Bapak gereja ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ada pasti. Siapa? Itu pasti bermula dari Kristus, bermula dari awal dari Kristus dan diteruskan dari para rasul ke para murid-muridnya. Kayak misalnya ini nih, contoh kalau nih. dalam yang periodisasi bapak-bapak gereja kan, semua tentu bermula kayak tadi yang bilang kan, Kristus, rasul-rasul. Nah, rasul-rasul punya murid-murid nih. Itu disebutnya bapak-bapak apostolik. Jadi mereka adalah murid dari rasul-rasul. Terus habis itu juga ada bapak-bapak apologi. Bapak-bapak apologi ini mereka karena masih minoritas sama seperti kita ini. Nah, jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kan, misalnya kok Kristen makan tubuh dan darah anak manusia. Karena kan disebut ini kan maksudnya perjamuan kudus. Kanibal gitu. Kanibal gitu. Terus kok menyembah manusia sih atau segala macam. Atau misalnya kok biasanya tuduhan dari pemerintah Romawi itu kayak misalnya kok orang Kristen memadu kasih dengan saudara-saudari, incest dong berarti. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitulah yang orang-orang salah tangkap. Nah, akhirnya ditanya kan, baru dijawab sama bapak-bapak apologi ini, diluruskan pemahaman yang agak liar itu yang sebenarnya nggak begitu gitu loh. Kayak misalnya kasih contoh siapa nih? Justinus Martir. Sampai Justinus Martir kan dia kan mempertanggungjawabkan imannya di hadapan orang-orang pagan kan. Bahkan dia juga sempat ada ngirim surat sama Kaisar Romawi apa anaknya Kaisar gitu. Jadi dia dimintai pertanggungjawaban, ya dia menjawab sama kayak Rasul Paulus di sidang Sanhedrin kan. Ditanya dulu baru dijawab. Kayak gitu ya. Iya. Tapi kayak gini nih. Maksud gua adalah it's okay, itu zaman dulu lah ya caranya. Kalau untuk zaman sekarang menurut kalian gimana harusnya? Tetap yang ini apa sih namanya? Yang sama seperti para bapak apologi sama bapak gereja gitu loh, menjawab dengan kasih apa yang dituduhkan kita, dipertanyakan kita jawab gitu loh. Tapi ada bedanya nggak antara apologetika sama evangelisasi sebenarnya? Sebenarnya sih itu satu kesatuan sih harusnya. Satu kesatuan. Walaupun evangelisasi ada cara sendiri, terus apologetika juga termasuk ke arah evangelisasi. Yang bisa dijadi mungkin orang misalnya mulai mempertanyakan iman Kristen, nah biasanya kan dia tanya, dia untuk mencobai, tapi akhirnya dia tahu, terus nanti bisa aja dia malah menarik juga nih aliran ini, mengimani gitu loh. Bisa jadi begitu. Jadi bisa jadi apologetika itu alat bantu untuk evangelisasi. Atau memang ada orang yang niat awalnya berapologetika emang untuk langsung direct ke evangelisasi. Bisa langsung misalnya gitu. Wait. Ini gue muncul pertanyaan satu nih. Iya. Kalau gue ngelihat dari zaman dahulu sampai sekarang kan caranya beda nih, karena situasinya beda, karena dulu banyak bidat kan. Iya. Nah, untuk zaman sekarang kayak gini, apakah
apakah ketika kita membicarakan iman atau membela iman kepada yang sesama Kristen itu disebut apologetika? Ataukah justru apologetika itu hanya berguna untuk kita membela iman kita dari yang berbeda agama? Itu polanya sama nggak? Dari yang sesama sama yang berbeda agama. Itu beda. Gimana? Apologetik itu kan lebih ke arah orang yang beda iman, beda agama itu yang bertanya ke kita. Itu apologetika. Karena ketidaktahuan mereka kan. Nah kan sama Kristen nih, sama-sama mengimani Kristus. Tapi teologinya sama beberapa ajarannya ada yang berbeda nih. Itu bisa disebut dialog. Dialog diambil benang merahnya. Apakah ini bisa diterima atau enggak ini? Dialog lintas yang tradisi teologi misalnya. Betul. Berarti itu kayak masalah apologetik. Iya. Kalau misalnya ini kayaknya gua tarik ulur lagi nih sebenarnya. Kita ambil kasus di Yohanes Damaskus. Itu jatuhnya apologetika atau kritik? Itu sebenarnya apologetikanya kayak gitu nggak? Sebenarnya apologetika itu sebenarnya juga bisa seperti kita mengkritik juga sih, menyerang. Tapi itu sebenarnya bukan ininya. Apa sih ininya? Bukan yang tujuan utamanya. Ya benar. Jadi bukan itu cuma opsi doang. Opsi doang. Masih opsi. Salah satu opsi tapi yang nggak terlalu dibutuhkan gitu loh. Jadi kalau misalnya di benak kita tuh ada pertanyaan untuk iman mereka, kita bisa mempertanyakan. Sementara apologetika itu lebih diskusi juga sih, sama karena kan nggak semua ajaran agama itu salah gitu kan ya. Ada sisi moral baiknya juga. Jadi kita kan moralnya kan. Apalagi agama-agama yang masih eksis sampai zaman sekarang gitu loh. Kita kan mempertanyakan apakah benar dari agama yang kalian anut itu mengajarkan demikian atau mempraktekkan demikian. Berarti ketika mempertanyakan tentang kritik ke ajaran agama lain itu bisa disebut apologetika? Bisa. Tapi bukan opsi utama. Opsi utama kita membela, mempertahankan iman kita supaya kita nggak goyah, nggak apa, terus bisa jadi bahan pengajaran juga ke yang saudara-saudara kita yang masih lemah imannya. Berarti intinya gini ya, kayak misalnya mau itu ada sisi kritik atau enggak, intinya kalau itu defensif itu bisa disebut apologetika. Kalau masalah kritiknya itu cuma tambahan doang, nggak ada kritik itu tetap bisa disebut apologetika gitu. Nah ini sih, gua pengen tahu perspektif kalian nih. Iya. Gua kan ngelihat ini kesel banget sumpah asli. Iya. Maksud gua kita ini sama-sama minoritas tapi kok malah ribut sesama gitu loh. Ya. Oh itu yang kata grup WhatsApp itu ya kayaknya ya? Iya grup WhatsApp, Facebook, semuanya. Kaget gua. Hampir semua sosmed pasti ada. Sosmed ada aja kayak gitu, badrun, domba gurun. Nah ini nih, gua pengen nanya perspektif kalian nih. Iya. Kan gua pengen sambil belajar. Iya. Apologetika di zaman yang sekarang itu harusnya diterapkan bagaimana? Diterapkan sebenarnya konteks zaman sekarang nih. Sebenarnya debat itu juga termasuk apologetika gak sih? Bisa dibilang, tapi intinya kan debatnya debat yang kayak gimana? Debat positif kan. Debat maksudnya lu fokus ke argumennya aja, jangan lu debat tapi lu fokus ke yang pribadinya. Itu kusir namanya. Kalau misalnya wah lu sosokan lu ngomong tentang Kristus, sedangkan lu aja jarang ngeganti kos kaki misalnya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya. Itu kan menyerang pribadi juga. Ya pribadi, apa hubungannya kos tapi kaki? Tapi juga menyerang ajaran juga sebenarnya itu bentuk kusir juga sih. Dia nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba nyerang gitu kan. Iya benar. Nyerang gitu, tapi mereka nggak mau apa sih namanya, nggak mau memahami gitu. Dan uniknya biasanya itu juga terjadi di ini juga, misalnya ada orang dari agama lain, nanya, terus habis itu orang Kristennya berapologetika ke Iya, betul. Terus habis itu dia rencana buat menunjukkan ironi dari agama lain nih, misalnya kayak Yohanes Damaskus. Tapi orang agama Kristennya ini padahal dia gak ngerti tentang iman agama lain itu. Malah jadi bahas hal-hal gak jelas, terus generalisasi apa segala macam. Jadi menurut gue gini ya, itu semua apologetika mau zaman apapun itu pasti yang berlaku adalah intinya hatinya ya, tujuan dan niatnya. Yang tujuannya yang udah jelas ya. Misalnya sama agama lain nih, misalnya kita dalam konteks penginjilan yang kita mau menginjil, terus habis itu misalnya ada satu daerah misalnya mereka menyembah kaleng kerupuk misalnya. Nggak pantat panci ya? bukan nyembah pantat panci, misalnya dia nyembah kaleng kerupuk. Terus habis itu ditanya lah, misalnya ada Pak,
kami di daerah ini nyembah Supreme Being of Kaleng Kerupuk misalnya. Supreme Being. Terus habis itu si orang yang penginjal ini ditanya lagi, kalau di agama Bapak ada nggak yang semacam Supreme Being of Kaleng Kerupuk misalnya, akhirnya dijelasin lah. Kalau kami tuh punya Allah yang mengatasi mengatasi kaleng kerupuk itu, mengatasi Supreme Being of Kaleng Kerupuk. Karena Supreme Being of Kaleng Kerupuk, gimana kita bisa tahu kalau Supreme Being of Kaleng Kerupuk itu ada? Iya, itu barang fana gitu. Sedangkan ini kalau Kristus itu udah jelas firman Allah benar-benar nih yang ada di dalam bekalan, terus habis itu nuzul jadi manusia gitu, dikasih penjelasan. Nah itu intinya. Nah ini kayaknya gue mau curhat dikit juga nih, tapi sambil nanya juga nih. Lu tahu semua nih, kalau misalnya ibaratnya kayak gue nih convert baru 3 tahun yang lalu, dan otomatis ilmu gue dikit di situ tuh tentang teologi, dogma dan sebagainya. Ada di satu posisi di mana gue diserang nih, diserang masalah iman. Menurut kalian, apakah ketika kita berapologet itu di saat posisi kita nggak tahu, apakah kita tetap harus menjawab sambil belajar atau kita belajar dulu baru menjawab? Lebih ke arah belajar dulu baru menjawab. Karena apa sih yang lo harus memahami dulu, harus memahami baru bisa kasih jawaban. Kalau misalnya lu belum ada pemahaman, lu ngejawab kayak gimana? Masa mau asbun? Kan nggak mungkin. Yang jangankan itu ya, jangankan orang apa namanya umat gitu yang udah belajar banyak. Di gereja gue aja nih ya, rohaniwan gue yang romo gue ya, bapak rohani gue, dia aja kalau misalnya ada apa-apa, misalnya emang dia belum mempelajari itu nih, dia atau enggak dia kurang tahu di situ, dia pasti bakal bilang, ya udah deh ntar saya bakal tanya ke senior saya bakal saya belajar lagi, atau enggak saya tanya ke atasan saya gitu. Jadi ya lebih baik sih menurut gue, lu antara belajar lagi dulu atau enggak lu ngoper ke temen lu yang lebih bisa, yang lebih tahu gitu. yang lu tahu, yang lu kenal gitu. Jadi nggak asal bunyi juga sih. Berarti kalau nggak tahu nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Apa sih susahnya? Tanya aja yang lebih tahu dari gua. Ibaratnya rendah hati juga ketika ini, jangan kita bisa gitu. Oke. Jadi menurut kalian kayak sebenarnya solusi dari permasalahan ini nih apa sih yang harus dilakukan dalam berapologetik sebenarnya dari yang gua lihat di sini nih? Kalau masalah aksinya itu sebenarnya fleksibel. Karena itu tadi kan kritik ada, ini ada, tapi intinya itu ya kita dalam rangka si argumen itu, kayak Santo Agustinus bilang kan, bencilah dosanya, cintailah pendosanya. Jadi kita fokus ke argumennya nih, argumennya ajaran sesat ini. Ajarannya aja nih. Tapi kalau orangnya jangan ikut kita serang juga. Lu orang misalnya dia ada urusan pribadi sama imannya dia, ya jangan disangkut pautin. Orang juga jadi ilfil lah. Iya sih. Ya. Jadi gimana Yok? Udah jelas gitu. Udah jelas sih, gue jujur kayak sebenarnya ya salah gue juga sih. Kenapa gue harus emosi sih? Ya, menanggapinya santai aja sih sebenarnya. Jadi ya memang harusnya kayak gitu ya. Harusnya begitu. Berarti gue. Jadi kesimpulannya ya lu apologetik itu orang yang nanya duluan ke kita atau melawan atau apa sih namanya menyerang iman kita. Kita kasih jawaban yang kita bisa. Kalau misalnya kita nggak ngerti nih atau ada yang belum kita pahami, suruh tanya ke yang lebih tahu gitu sih. Udah jelas ya, jadi masalah aksi ya. Udah jelas aja. Nah, akhirnya gue ada nggak lega sih sekarang. Ya udah lu jangan lagi, baperan lagi lu. Ya cuma lihat layar aja baper lu gimana sih? Ya, maaf, nggak tahu gue. Ya udah, makasih ya.